Hai sahabat-sahabat Olive, apa kabar? Akhirnya ya, aku sekarang bikin konten YouTube juga setelah aku udah janji dari lama ke kalian dan kalian juga udah nagih-nagih terus, Kak Olive bikin tutorialnya dari YouTube aja dong biar lebih enak ditontonnya dan sebagainya. Karena aku belum ada waktunya, and then sekarang kebetulan lagi tanggal merah, jadi aku punya waktu lebih untuk bikin konten YouTube. Makanya akhirnya sekarang aku bisa bikin konten YouTube. Nah teman-teman, di video YouTube aku yang sekarang kita mau ulang lagi ya pelajarannya dari hal yang paling dasar, yaitu price earning ratio, dimana PER ini kan indikator yang sangat terkenal ya untuk para investor, apalagi di kalangan investor pemula gitu. Nah, di PE ratio ini kita bakalan belajar apa aja sih? Aku akan bahas 3 hal tentang PE ratio ini. Yang pertama adalah PE ratio itu apa? Yang kedua adalah gimana sih cara kita melihat sebuah saham dengan PE ratio-nya, apakah saham tersebut overvalue atau undervalue? Yang ketiga adalah apa sih kekurangannya dari PE ratio? Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman penasaran dengan apa yang aku bahas tadi, jangan pernah matikan video YouTube ini, oke? Kita langsung masuk ke poin pertama. Apa sih PE ratio itu? Jadi PE ratio adalah rasio untuk memvaluasi sebuah saham, melihat apakah harga saham tersebut berdasarkan PE ratio-nya sedang overvalue atau undervalue. Nah, selanjutnya biasanya investor tuh melihat misalnya ada satu saham, ditulis PE ratio-nya tuh 10. Maka artinya apa sih Kak Olive? Artinya adalah uang yang kita investasikan di saham yang PE ratio-nya 10 tersebut baru bisa balik modal selama 10 tahun. Jadi kalau misalkan PE ratio-nya 15, berarti uang yang kita investasikan di perusahaan tersebut baru bisa BEP atau balik 100% dalam kurun waktu 15 tahun. Itu kenapa biasanya para investor suka banget cari price earning ratio yang kecil-kecil atau misalnya yang di bawah angka 15, karena menurut para investor bahwa semakin kecil PE ratio maka semakin cepat uang yang diinvestasikan kembali 100%. Selanjutnya di poin kedua adalah gimana sih cara kita melihat sebuah emiten sedang undervalue atau overvalue secara PE ratio. Aku akan kasih tahu 3 cara, tapi sebelum itu aku akan kasih contohnya berdasarkan sebuah emiten. Tapi yang perlu teman-teman ingat adalah contoh ini bukanlah rekomendasi untuk kalian membeli saham tersebut. Ini semata-mata hanyalah contoh supaya teman-teman bisa dapat esensinya atau bisa melihat implikasi langsung terhadap sebuah emiten. Jadi nanti teman-teman bisa gunain ke emiten-emiten lain. Aku akan pakai contohnya Ultra Jaya. Ingat ya, sekali lagi ini bukan rekomendasi untuk kalian langsung membeli. Nah, cara yang pertama adalah gimana sih kita bisa melihat apakah si Ultra Jaya sedang overvalue atau undervalue. Pertama, kamu bisa bandingin PER-nya Ultra Jaya dengan rata-rata industrinya. Teman-teman tahu kan kalau Ultra Jaya itu industrinya adalah food and beverage di dalam sektor consumer good. Nah, teman-teman bisa cek tuh rata-rata PE ratio dari food and beverage berapa. Misalnya kalau rata-rata industri food and beverage PE ratio-nya adalah 20, tapi pas teman-teman lihat PE ratio Ultra Jaya adalah 18, berarti kan harga saham Ultra Jaya lebih murah dibanding rata-rata industrinya, which is sebenarnya bagus gitu. Nah, lihatnya di mana Kak Olive rata-rata industrinya? Lihatnya itu kalian bisa cek di idx.co.id di bagian laporan statistik gitu. Nanti aku akan coba sih tulis di bawah kalau aku ngerti caranya ya. Kalian bisa ambil data laporan statistik rata-rata per PBV industri di idx.co.id gitu. Untuk cara yang kedua adalah kita mencari rata-rata berapa sih PER dari Ultra Jaya atau berapa sih rata-rata PER dari sebuah emiten. Jadi kita bisa ukur kalau misalnya rata-rata sebuah perusahaan PER-nya menyentuh di angka sekian, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa PER sekian adalah nilai wajar si perusahaan. Gimana caranya? Kalau teman-teman pusing, aku udah kasih contohnya nih perhitungannya di sini. Nah, ini aku kasih contoh adalah
per Ultra Jaya ya. Ini aku ambil datanya dari tahun 2017 sampai 2020. Karena kita mencari rata-rata per, tentunya kita butuh data lebih lama, bukan cuma 1 tahun aja, tapi data beberapa tahun. Ini data beberapa tahunnya terserah teman-teman. Biasanya aku pakai data 5 tahun terakhir, cuma ini supaya cepat aku pakai datanya 4 tahun terakhir aja. Teman-teman tadi ingat kan, rumus dari per adalah harga dibagi dengan EPS. Itu hasilnya adalah per. Nah, teman-teman lihat nih langsung di sini. Tahun 2017 aku ambil harga, ini harganya kenapa 1295? Ini adalah harga penutupan di akhir tahun Ultra Jaya tahun 2017 ya. Jadi supaya gampang teman-teman, aku pakai angkanya adalah harga penutupan alias harga bulan Desember terakhir bursa buka di tahun 2017. Nah, harga terakhir di tahun 2017 itu adalah 1295. Dibagi dengan IPS-nya 61, maka hasilnya adalah per tahun 2017 adalah per 22. Selanjutnya, tahun 2018, harga di akhir tahunnya, di akhir tahun 2018 adalah harga Ultra Jaya 1350, maka dibagi IPS-nya hasilnya adalah per 22,5 kali. Jadi ini adalah per 2018 ya. Nah, tahun 2019 berapa pernya? Ya kita tinggal ambil angka di akhir tahunnya. Angka harga Ultra Jaya adalah 1680 dibagi dengan IPS-nya adalah 89. Maka hasilnya adalah per 18,8 kali. Terakhir adalah per tahun 2020. Teman-teman tadi harus ingat bahwa rumusnya adalah price dibagi dengan EPS, di mana EPS-nya itu adalah EPS yang sudah setahun alias laporan keuangannya sudah keluar semua tuh 4 kuartalnya. Tapi di tahun 2020 ini kan semua perusahaan baru mengeluarkan laporan keuangan yang kuartal kedua, karena memang ini baru semester awal ya teman-teman. Sama juga seperti Ultra Jaya yang baru mengeluarkan laporan keuangan kuartal 2, maka kita pakai angka IPS-nya adalah IPS TTM. IPS TTM itu gimana? Kalian bisa cek di Instagram aku ada kasih contoh cara menghitung IPS TTM. Di sini aku udah hitung IPS TTM dari Ultra Jaya sendiri adalah 93. Harga terakhir yang aku cek di Ultra Jaya kemarin ini pas bursa buka adalah 1640 tahun 2020 ini ya, dibagi dengan IPS TTM-nya yaitu 93, hasilnya per dari Ultra Jaya tahun 2020 saat ini per TTM-nya adalah 19 kali. Nah teman-teman langsung totalin aja, 22 kali 22,2 kali ditambah 22,5 ditambah 18,8 ditambah 19,8, hasilnya adalah 83. Inilah hasil total per selama 4 tahun dibagi dengan 4 periode, karena kita kan ambil angkanya 4 tahun ya, 2017 sampai 2020. Maka 83 dibagi 4 hasilnya adalah 20,8. Jadi 20,8 ini adalah rata-rata dari per Ultra Jaya atau rata-rata dari PI ratio Ultra Jaya dalam 4 tahun terakhir. Nah, teman-teman bisa lihat, oh, rata-rata PI rasionya 4 tahun terakhir ada di angka 20,8. Teman-teman lihat tadi PI ratio tahun 2020-nya Ultra Jaya berada di angka 19,8. Berarti artinya apa? Artinya adalah saat ini PI rasionya Ultra Jaya berada di bawah rata-rata PI rasio Ultra Jaya dalam 4 tahun terakhir. Berarti bisa dibilang bahwa PI rasio Ultra Jaya atau harga saham Ultra Jaya sedang under value saat ini dibanding dengan rata-rata harga saham 4 tahun terakhir gitu teman-teman. Walaupun di sini bedanya cuma dikit ya, cuma sekitar 0,10 kali, tapi tetap masuknya adalah under value. Terserah sih kalian mau nilai ini masih under value atau nilai
Ultra Jaya sudah memasuki harga wajarnya, itu terserah teman-teman. Nah gitu caranya, gampang kan? Nanti teman-teman bisa otak-atik sendiri dengan emiten-emiten lainnya. Nah di cara yang ketiga ini sedikit unik teman-teman. Caranya itu kalian membandingkan PE ratio sebuah emiten dengan PE ratio instrumen investasi lain. Instrumen investasi lain, maksudnya gimana sih Kak Olive? Jadi gini teman-teman, kalian tuh bisa membandingkan PE ratio sebuah saham dengan instrumen lain yang kalian anggap instrumen investasi lain ini lebih aman daripada saham. Contohnya, aku akan kasih contoh surat utang negara atau obligasi ya. Teman-teman tahu gimana sih cara hitung PE ratio surat utang negara atau obligasi? Misalnya, caranya gampang. Misalnya teman-teman punya uang 10 juta, teman-teman teman-teman beliin surat utang negara, maka berapa sih PR-nya? Kalau teman-teman taruh 10 juta, si surat utang negara bisa memberikan kupon 7%, maka kan teman-teman dapat keuntungannya 7%. 7%-nya itu adalah EPS atau laba yang teman-teman dapat. Si 10 jutanya itu adalah price atau harga yang teman-teman bayarkan. Sama aja kan dengan cara menghitung PE ratio dari saham tadi, yaitu price dibagi dengan EPS. Jadi berapa sih PE ratio dari surat utang negara tersebut? Ingat rumusnya, 10 juta uang yang teman-teman taruh dengan bunga 700.000, maka 10 juta dibagi 700.000 hasilnya adalah PE ratio 14 kali. Kalau teman-teman ingat tadi, Ultra Jaya sendiri PE ratio-nya adalah 19 kali ya di tahun ini. Itu berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa PE ratio-nya Ultra Jaya masih overvalue dibanding dengan benchmark-nya, yaitu PE ratio surat utang negara. Tapi ini bukan patokan ya teman-teman, karena kan standar dari kita berinvestasi itu beda-beda biasanya. Cuma memang ada investor-investor yang berpikir kalau misalkan mereka mau menginvestasikan uangnya di saham karena saham lebih beresiko, mereka maunya mencari perusahaan dengan PE ratio yang lebih kecil dibanding PE ratio deposito atau surat utang negara teman-teman. Tapi aku kasih tahu sekali lagi, ini balik lagi ke style kita masing-masing ya teman-teman, jadi ini bukan patokan. Nah itu tadi 3 cara bagaimana kita mengetahui apakah PE ratio sebuah emiten sedang undervalue atau overvalue. Gampang kan teman-teman? Selanjutnya adalah yang terakhir. Jadi sebentar lagi videonya udah mau habis, tapi nggak apa-apa, selanjutnya aku akan bikin video-video yang lainnya. Oke, di poin yang terakhir adalah seperti yang aku bilang di awal, kelemahan dari PE ratio atau kekurangan dari PE ratio. Jadi teman-teman, karena PE ratio ini sangat bergantung terhadap angka EPS, berarti kekurangannya adalah ini nggak works atau sulit diaplikasikan ke perusahaan-perusahaan yang tidak ada EPS atau IPS-nya 0 atau IPS-nya negatif atau tidak menghasilkan laba gitu. Jadi PE ratio ini biasanya cocok ke perusahaan-perusahaan yang memang memiliki growth EPS yang sangat baik. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk belajar dari dasar. Aku sih kasihnya yang simple-simple aja ya, yang basic-basic aja ya. Kalau misalkan kalian mau cari yang advance, kalian bisa cek suhu-suhu investor yang lain-lainnya. Oke teman-teman, kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian semua dan teman-teman kalian bisa share video ini. Jangan lupa like dan komen. Kalau kalian punya kritik dan saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya ide konten, Kak bahas ini dong, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, bye-bye.